Nah, untuk Eagle itu nanti download, terus yang download yang 6.2 ini yang saya pakai. Ini link downloadnya ada di sini, ataupun download melalui Bitly aplikasi Eagle seperti itu ya. Terus jangan lupa buat akunnya biar bisa online dan bisa 3D kayak gitu. Terus ini untuk di ini ya, eh, di tools pada Eagle. Jadi ada skematik, ada board gitu ya. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan mau viewer online gitu ya, kita example aja nanti view online untuk 3D-nya itu seperti apa gitu ya. Jadi dari example ini Eagle itu menyediakan example beberapa project yang bisa kita pelajari juga seperti itu. Kalau Arduino kan juga ada example seperti itu ya. Di sini juga ada. Nah, ini untuk melihat 3D view-nya, klik Fusion, terus klik New Fusion Design, terus klik Admin Project, terus oke, selesai gitu. Nanti ini kita push, lalu proses ini agak lama, sekitar 2 menit lebih, lalu nanti kalau keluar notifikasi kayak gini, kita klik oke, seperti itu. Nah, ini 3D Packs artinya kalau dicentang adalah dia udah bisa seperti itu ya. Jadi ada 3D-nya. Kalau masih silang itu nggak ada 3D-nya seperti itu. Nanti setelah itu ada notifikasi oke tadi, kita view on web gitu ya. Terus kita tinggal view aja 3D-nya. Jadi untuk di Fusion online ini kita bisa nge-view 3D, terus properties komponen dan BOM list-nya kayak gitu ya. Nah, ini contohnya untuk view 3D-nya seperti ini. Nah, ini contoh dari Eagle gitu ya. Nanti teman-teman akan melihat hand-on saya untuk melakukan hal tersebut gitu. Nah, ini contoh part list atau BOM list-nya seperti itu ya. Jadi ada resistor dan lain sebagainya, JST kayak gitu. Ini sebenarnya masih kurang lengkap kayak gitu ya. Item number-nya dan lain sebagainya belum ada seperti itu. Nah, ini saya akan coba hands on dulu seperti apa sih Eagle itu kayak gitu ya. Nah, ini untuk Eagle gitu ya. Jadi ini saya udah online, go online, nanti teman-teman silakan registrasi aja kayak gitu ya. Terus tadi di sini itu ini panel pertama gitu ya. Ini sorry saya close, ada dua kayaknya. Nah, ini panel pertama, butuh online coba. Jadi kalau belum online itu dia nggak mau ke 3D-nya kayak gitu ya. Itulah. Harus login dan verifikasinya melalui SMS seperti itu. Ini saya dapat SMS 100.387. Nah, ini udah online. Kalau online itu seperti ini ya. Udah online, lalu di sini adalah panel pertamanya seperti itu. Lalu kalau mau buat project, nah ini ada skematik. Kita buat dari skematik new gitu ya, skematik seperti itu. Nanti akan otomatis gitu ya. Nah, ini skematik. Kita biasanya kalau membuat PCB desain itu add part, ini add partnya di sini. Kita tunggu aja. Terus kita kasih frame. Misalkan frame 4 gitu ya. Bebaslah A4. A4L. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini adalah frame gitu ya. Frame kalau mau cari komponen juga bisa. Jadi triksnya itu kalau cari komponen dari sini gitu.
AMS gitu. Tidak ada suaranya, Mas. Suara saya nggak ada. Pak Saifuddin, nggak ada suaranya. Suara saya hilang. Di saya ada. Oh, yang nggak bisa punya siapa nih? Bapak kali ya? Mungkin logout dulu terus join lagi, Pak. Yang nggak ada suaranya. Diode gitu ya. Nah, ini kita cari diode contohnya seperti ini. Nah, ini kita itu dulu aja ya. Kalau simulasi aja dulu. Ini biasanya kita save aja. Jadi kalau dari saya biasanya buat skematik nanti kita save gitu ya. New folder bootcamp IoT 2. Ini skematiknya misalkan main board P1 gitu. Lalu kita save. Nah, ini udah otomatis ke save gitu ya. Mainboard P1 dan lain sebagainya. Kalau yang ini tinggal teman-teman sesuaiin aja. Name, designer, sama version ini. Seperti itu. Nah, ini kalau boardnya tinggal kita buat ini aja. Skematik ke board. Nah, jadi dia udah otomatis nanti kesimpan boardnya kayak gitu ya. Jadi ini tinggal pindahin aja ke area sini kayak gitu. Seperti itu. Nah, ini untuk apa tuh namanya? Bagian boardnya seperti itu. Nah, nanti PCB-nya akan seperti ini. Ini bottom, ini top, ini drill gitu ya. Drill itu adalah untuk membuat stensilnya seperti itu. Jadi kalau kita ekspor ke Gerber file itu harus ada drillnya kayak gitu. Nah, ini contoh simulasi mempelajari tools-toolsnya seperti itu ya. Jadi teman-teman udah bisa membuka skematik sama minimal buka ini ya, buka boardnya PCB seperti itu. Nah, untuk yang lain sebagainya itu nanti kita pelajari. Terus kalau misalkan kita buka example tadi ya di bagian pertama tadi. Jadi kalau kita udah buka Eagle itu pasti ada 3 bagian kayak gitu ya. Yang panel, kontrol panel, skematik sama board seperti itu. Jadi memang agak banyak seperti itulah. Terus kalau kita misalkan untuk membuat ini namanya mau nge-3D-kan itu bisa banget. Di sini juga ada Arduino seperti itu ya. Kita bisa buka untuk skematiknya ataupun desainnya seperti itu. Ini desainnya seperti ini. Kalaupun kita mau melakukan ini itu bisa gitu ya. Jadi ini kita next aja gitu. Tekan di sini, oke. Nah, ini masih pada ini ya, apa tuh namanya? Tanda seru semua ya. Ini artinya adalah ini belum ke-update seperti itu untuk 3D-nya seperti itu. Jadi kalaupun kita push nantinya hasilnya nggak akan ada 3D-nya seperti itu. Kalaupun kita mau mengupdate 3D itu bisa, misalkan ini kita update 3D and custom seperti itu ya. Kita ini udah nanti akan login ke sini 3D Packs-nya ini. Ini kalau di mana ya? Kalau di Iseda sangat cepat kayak gitu. Ini dia memerlukan jaringan juga. Kalau dari ini ya Eagle ya. Kalau 3D ke 3D in dia memerlukan jaringan kayak gitu. Karena 3D-nya nggak ada di lokal si laptopnya, tapi generate dari website-nya. Kalau untuk sekarang
atau di dunia industri itu sebenarnya yang penting pakai aplikasi apapun, yang penting Gerber filenya ada kayak gitu ya. Jadi nggak harus aplikasi Altium, nggak harus aplikasi Seda ataupun Eagle kayak itu nggak harus. Tapi kadang perusahaan mewajibkan harus sesuatu aplikasi kayak gitu ya, karena di sana udah ada aplikasi itu kayak gitu, atau ketika developmentnya pakai aplikasi tertentu kayak gitu, CAT misalkan. Kalau saya pas kerja awal-awal itu menggunakan aplikasi Eagle gitu ya. Terus habis itu Altium gitu ya. Altium ataupun SolidWorks PCB kayak gitu. Lalu belajar ISEDA kayak gitu. Ternyata ISEDA sangat easy. Ini lumayan lama, mungkin kita cancel dulu aja. Dia akan menghabiskan waktu. Mari kita ganti ini aja ya. Ganti yang udah ada 3D-nya aja. Gitu. Ini kita close. Ini kita close. Nah, ini kita ganti misalkan ini yang ada 3D-nya kayak gitu. Misalkan ini. Terus kalau kita link existing. Nah, ini kita create aja, next. Ini di sini. Nah, ini kalau udah ada itu akan ada centang gini ya. Ada juga yang tanda seru seperti itu. Nah, seperti itu. Ini ada tanda seru ini artinya adalah belum adanya 3D kayak gitu. Jadi sebaiknya memang kalau di Eagle ini, jadi kita membuat library sendiri, lalu nanti di footprint-nya udah kita kasih desain 3D package-nya seperti itu. Karena membutuhkan waktu lama ketika kita generate ke 3D kayak gitu. Kita hit ini bisa. Kita sambil nunggu, kita belajar sheet jadi ya. Jadi di sini itu kalau suatu ini udah sukses ya, jadi yang PCB tadi udah sukses artinya bisa di fusion. Nah, bisa di view web gitu. View on web kayak gitu. Jadi setelah ada notifikasi tadi bisa langsung klik yang fusion lagi, habis itu kita view kayak gitu. Nah, ini kalau online-nya lagi itu perlu verifikasi lagi kayak gitu ya. Ini login ke Fusion online-nya, 3D online kayak gitu. Nah, ini kalau pakai aplikasi Fusion dia ngasih tahu. Nah, ini kalau Eagle kemungkinan dia akan ada biayanya. Don. Ini yang tadi yang BeagleBone Blue 3D kayak gitu ya. Ini akan ada di sininya overview sama view kayak gitu ya. Oh, sekarang dia ada update nih. Drawingnya nggak kayak tadi ya. Dia ada update 3D-nya kayak gitu. Di sini nggak ada description untuk bom listnya udah hilang ini. Tadi kan udah ada 4. Padahal baru kemarin itu saya melakukan hal tersebut. Ini loading. Jadi nge-review 3D-nya itu butuh memerlukan waktu kayak gitu ya. Nah, ini loading juga, masih loading. Nah, ini untuk 3D view-nya. Nah, ini bottom-nya kayak gitu ya. Select-selectnya. Kita bisa melakukan bolak-balik kalau ini untuk 3D view-nya ya.
Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini untuk melihat komponennya kayak gitu ya. Kita bisa melihatnya kalau 3D-nya seperti ini. Nah, nah, ini sayangnya sekarang dia udah nggak ada BOM list-nya seperti itu ya. Kemarin masih ada kayak gitu. Untuk melihat secara view-nya. Nah, ini bisa di-share juga gitu ya. Ini udah kita close aja, misalkan ini copy link tuh. Nah, ini untuk eh, view review ya, overview PCB Eagle melalui Eagle kayak gitu. Jadi kalau Eagle itu jadi ada sheet-nya ini ya. Sheet-nya ini berfungsi untuk eh, mempermudah kita biar bisa membedakan sheet 1, sheet 2, sheet 3 ini. Misalkan sheet 1 untuk misalkan ADC atau LED atau output, ini mainboard seperti itu ya. Jadi bisa di custom untuk sheet-nya kayak gitu. Lalu ini untuk PCB-nya seperti itu. Nah, ini yang merah bagian atas ini itu artinya menggunakan poligon kayak gitu ya. Poligon itu apa sih? Poligon itu adalah seperti ground gitu ya, grounding kayak gitu. Itu. Nah, ini kalau misalkan kita geser, kalau bisa ya, nggak bisa digeser. Oke, kita close aja, kita close. Coba kita ini ya, kalau Redness ini membuat ini ya, kayak poligonnya biar update kayak gitu. Jadi kalau bahasa poligon ini ada grounding ini kalau di ICEDA yaitu apa ya, nanti beda, penyebutannya beda kayak gitu. Tapi kalau di Eagle namanya poligon gitu. Jadi nggak usah bingung, ini ada bottom. Kalau kita klik bottom, jadi yang atas ini yang bottom yang diutamakan seperti itu. Kalau kita klik yang dimension ya dimension yang keluar yang paling layar utama kayak gitu. Jadi di sini ada top name. Top name itu ini ya. Misalkan kita ilangin ini. Bentar ya. Top name itu adalah markingnya ini kayak gitu ya. Markingnya ini. Kalau dilihat dari sini itu akan seperti ini. Nah, ini top name. Nah, ini top name ini ya. Jadi top name itu seperti eh D1, R2, R1 kayak gitu ya. R10, R11 kayak gitu. Bahasanya itu ada lagi. Nanti kita pelajari. Lalu kalau kita mau generate ke Gerber file, nah ini tinggal generate aja kayak gitu ya. Ini Gerber, ini import, kita export kayak gitu ya. Ini bisa kita ekspor ke .step, terus PDF 3D dan lain sebagainya, ke image juga bisa. Tapi kalau untuk Gerber file kita ke sini aja. Sorry. Generate cam data. Kayaknya harus di save dulu ya. Bentar. Nah, itu. Jadi generate cam data ini adalah untuk mengekspor Gerber file kayak gitu ya. Jadi kalau Gerber file itu ada chopper top, terus chopper inner L1, L2 kayak gitu ya. Kalau yang dari Eagle ini kita bisa melihatnya di bentar ya, aku taruh di stop aja, di stop label bond misalkan bootcamp.
Itu ini udah Gerber filenya udah ke ekspor. Jadi kalau misalkan kita mau lihat ekspor generate Gerber file ya. Ekspor GLC PCB gitu ya. Jadi saya melakukan untuk manufacturing PCB dengan standar UL itu menggunakan GLC PCB gitu ya. Jadi ini udah tinggal kita ngasih file Gerbernya, nanti mereka yang proses kayak gitu. Nah ini untuk ISIEDA Gerber filenya tuh yang diharuskan apa aja sih kayak gitu ya. Nah ini ya di sini udah ada. Kita harus memenuhi syarat ini semua kayak gitu. Kalau dari Eagle ISIEDA itu udah otomatis. Kalau Altium itu harus milih apa aja itu bisa kayak gitu. Nah ini kalau Eagle ya chopper top ini kan. Jadi udah pasti sama di sini ya. Udah pasti ada di sini. Misalkan ini kita cek aja untuk filenya tadi kan ada di desktop. Lalu bootcamp ini, lalu cam output. Nah dia kalau untuk output dari eksportan tadi itu ada Gerber file, drill file sama assembly kayak gitu ya. Assembly ini adalah biasanya untuk PNP. PNP itu adalah titik-titik di mana kalau mesin itu XYZ kayak gitu ya. Jadi untuk memindahkan komponen-komponen IC-nya. Nah ini yang bisa baca adalah operator dari PCB assembly kayak gitu. Nah ini misalkan XYZ. Pokoknya ini udah ada kode-kodenya seperti itu. Ini ada front, ada back. Back itu adalah bagian bawahnya. Mungkin ini bolak-balik kayak gitu ya. Ini 3D-nya kayak gitu. Jadi ini 3D ini adalah sebagai bill of materialnya, tapi masih .txt seperti itu ya. Ini namanya ya, Bevel Bond Blue 3D ini nama file tadi diekspor jadi BOM list. Ini jadi PNP bagian bottom, ini bagian top kayak gitu. Terus drillnya ini adalah untuk yang tadi ya, biar dia kalau drill itu yang bolong-bolong kayak gitu. Nah itu buat drill. Kalau Gerber filenya ini pasti kita akan menemukan ini chopper mana chopper. Ini kan chopper inner GBL, bottom, chopper top kayak gitu ya. Nah ini chopper top kayak gitu. Chopper bottom, ini chopper bottom kayak gitu ya, GBR gitu. Jadi kita udah, kalau dari saya sih percaya aja sama dari eksportan dari Eagle, itu nggak perlu dirubah-rubah. Nah kita bisa mengujinya kayak gitu ya, menguji apakah Gerber filenya ini sudah layak untuk dilakukan manufacturing ataupun cetak kayak gitu ya. Itu kita cek aja melalui aplikasi GLC PCB kayak gitu. Jadi ini adalah untuk mengeceknya kayak gitu ya. Mengecek gitu. Jadi ini biasanya aku cek gitu ya. Cek aja. Ini harus .zip gitu ya. Jadi .zip tadi ini nanti kita akan bisa melakukan 3D view-nya dari Gerber file kayak gitu. Ini kita cross check aja gitu ya, sekalian nanti melakukan gimana sih overview untuk pencetak kayak gitu. Jadi nantinya pertemuan besok kita fokus untuk ke desain aja kayak gitu. Nah ini untuk PCB-nya gitu, Gerber file-nya. Jadi ini sangat murah sekali ya. Dalam arti kita hanya perlu mengeluarkan $7, misalkan kali 10 berarti 70, sekitar 100 hampir 200.000. Ini masih untuk cetak PCB-nya aja kayak gitu. Kita 100.000 dengan ukuran PCB 8 kali 5
cm, udah 2 layer kayak gitu ya. Nah, ini untuk 3D view-nya seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan apa namanya? Simulasi atau kita lihat-lihat di sini gitu ya. Kayak gitu. Ini untuk 3D view-nya seperti itu. Ini bagian bottom-nya, ini bagian top-nya kayak gitu. Nanti pun kalau ada kendala akan dikabari oleh pihak JLC-nya kayak gitu. Nah, ini formatnya seperti ini. Jadi dimensionnya udah ketahuan tadi. Nah, untuk kuantitinya minimum itu 5. Jadi 100.000 atau hampir 200.000 itu kita dapat 5 gitu ya. Nah, ini untuk prototipe. Jadi kita kalau buat prototipe langsung aja cetak kayak gitu ya. Di import ataupun kalau lokal gitu. Sebenarnya kalau secara kualitas bagus import ya kayak gitu. Nah, pengalaman saya cari-cari itu masih belum nemu yang lokal dengan kualitas yang seperti yang import seperti itu. Nah, ini kita ganti bisa ini ya namanya apa ya ini? Nah, lihat. PCB color. Jadi warna PCB-nya atau masking, sorry ya. Penyebutannya itu masking. Maskingnya mau apa? Kayak gitu ya. Mau ungu, mau kuning, mau putih kayak gitu. Saran kita sih biasanya bagusnya itu ya selain hitam. Kalau hitam itu kalau udah produksi dan nggak ada itu ya, nggak ada revisi lagi itu hitam nggak apa-apa karena hitam kalau di terawang itu nggak akan kelihatan kayak gitu. Nah, ini udah pokoknya ini udah disesuaikan aja. Nah, terus kalau mau cetak stensil, nah ini dicentang juga stensilnya kayak gitu ya. Nah, stensilnya juga ini udah seperti ini aja formatnya, udah disesuaikan kayak gitu ya. Jadi stensil ini adalah untuk membuat itunya ya, menyablon paste soldernya kayak gitu. Nah, ini kalau mau buat top aja, bottom aja, atau ini kayak gitu, on spare atau tanpa spare kayak gitu, itu bisa. Kita biasanya ngikutin dari sini aja, stensilnya mau berapa nih kayak gitu, itu bisa kayak gitu. Save to chart kayak gitu ya. Ini yang biasa dilakukan oleh engineer juga atau procurement untuk melakukan pembelian kayak gini ya. Nah, ini udah kalau stensil itu satu paket kayak gitu ya. Jadi satu paket ini. Nah, ini kita bisa 10 kayak gitu. Jadi semakin banyak itu akan semakin murah kayak gitu ya. Secara banyaknya ini maka makin murah kayak gitu. Banyak PCB. Nah, stensil sama ini prosesnya berbeda gitu ya. Kita coba check out gitu ya. Nah, di sini akan ketahuan kayak gitu ya. Ketahuan mahalnya kayak gitu. Karena shipping cost-nya ada kayak gitu ya. Nah, ini saya kemarin coba-coba shipping ke forwarder saya yang di Guangzhou seperti itu, tapi belum saya lakukan. Ini kalau ke alamat saya ada $49, kalau ke sini $23 kayak gitu ya. Jadi berapa sih $49 itu gitu ya? Coba kita. $50 aja deh. Karena ada sekitar 800.000 kayak gitu ya. Ini kalau versi shippingnya itu yang tadi ya, misalkan continue. Nah, ini pakai DHL 2 sampai 3 4 hari atau 1 minggu udah pasti sampai kayak gitu. Ini kalau pakai DHL Express
Ini kalau UPS, kalau ini EPOS, EPOS akan lebih murah. Biasanya ini via laut kayak gitu ya. Terus ini FedEx gitu ya. Kalau buru-buru dan urgent ya pakai DHL, tapi ya resikonya adalah biaya shippingnya akan lebih mahal. Ini belum termasuk pajak dari bea cukai gitu ya. Jadi kalau kita langsung dari Cina ke sini pasti akan kena pajak seperti itu. Tinggal continue, tinggal submit order kayak gitu ya. Review before payment. Kalau ini tinggal submit, nanti setelah di-review akan ada payment, kita wajib membayar gitu. Biasanya saya melakukannya menggunakan Visa gitu ya. Visa pakai Bank Jago kalau dari saya ya. Ini saya ajari aja karena ini adalah ilmu yang teman-teman boleh lakukan. Tinggal mau ambil resiko atau enggak kayak gitu. Resikonya adalah mengeluarkan atau menginvestasikan kayak gitu ya. Dari resiko tersebut kita akan mendapatkan suatu pengalaman. Nah, dari situ kita akan mendapatkan suatu cuan kayak gitu ya. Oh, saya bisa cetak PCB nih kayak gitu. Jadi gimana sih ngakalinya biar shippingnya ini lebih murah kayak gitu kan. Kayak gitu ngakalinya di situ. Jadi prosedur-prosedurnya kalau cetak PCB seperti itu gitu ya. Nah, itu tadi untuk Eagle. Eagle sudah bisa generate ke Gerber file. Setelah itu biasanya kita melakukan ini ya, yang saya bilang tadi overview-nya adalah ada DRC error gitu ya. DRC itu design rule check kayak gitu ya. Jadi kita mengecek apa aja sih yang salah kayak gitu. Jadi ini ada clearance-nya ada dua. Ini clearance-nya mungkin terlalu dekat atau terlalu apa kayak gitu ya. Kayak gitu. Ini dimensionnya dan lain sebagainya. Jadi yang penting kalau kalau ini nggak ada error fatalnya aja kayak gitu. Seperti itu ya. Nah, ini untuk DRC. Jadi mengurangi kesalahan ketika kita melakukan Gerber file. Jadi sebelum di generate Gerber file itu harusnya kita melakukan DRC, design rule check gitu ya. Jadi nanti takutnya ada yang salah nyambung. Nah, itu bisa kedeteksi dari aplikasi tersebut. Kalau ERC ini lebih ke elektrikalnya kayak gitu ya. Power. Nah, ini kayak gini lah. Nah, nanti kita akan belajar lebih dalamnya ketika udah part selanjutnya seperti itu. Nah, ini tools-tools yang agak penting kayak gitu ya. Ini add sheet lagi bisa nggak ya? Oh, nggak bisa add sheet. Udah cukup. Nah, ini kita close saja untuk aplikasi Eagle. Overview-nya seperti itu untuk Eagle ya. Jadi tadi minimal kita bisa generate Gerber file itu udah sangat penting kayak gitu ya. Terus kalau mau generate 3D itu udah bisa kayak gitu. Jadi biasanya kalau orang-orang gitu ya, kalau misalkan kita mau bisnis ke percetakan ya tinggal ada nggak Gerber file-nya kayak gitu. Tinggal minta aja Gerber file-nya. Nanti kita yang melakukan percetakan kayak gitu. Nah, ini untuk Iseda. Jadi Iseda adalah PCB design juga bisa di Linux, Mac dan Windows gitu. Jadi kita pakai yang standar aja karena yang free adalah yang standar kayak gitu ya. Downloadnya tinggal di download di Iseda download kayak gitu. Nanti teman-teman jangan lupa juga kalau install itu bisa online sama bisa untuk offline gitu ya installnya ya. Jadi
nanti bisa di view melalui website kayak gitu. Jadi desain kita itu nanti langsung bisa ke-update di website kayak gitu. Jadi Iseda ini ada dua kayak gitu ya, di lokal sama di web kayak gitu. Nah ini tampilan 3D-nya. Nah ini untuk standar UL-nya. Ini tadi untuk produksi PCB assembly sama produksi PCB gitu ya. Jadi PCB sama PCB A ini berbeda gitu. Kalau A ini assembly kayak gitu ya. Assembly adalah melakukan perakitan kayak gitu. Jadi bedanya ini produksi PCB dulu, setelah itu melakukan assembly gitu. Nah ini kalau ISEDA kita coba hands on ISEDA. Nah ini ISEDA ya. Nanti kita akan kasih untuk skematik ISEDA-nya. Gitu. Nah ini login. Saya sambil minum dulu ya teman-teman. Kalau ISEDA itu enaknya adalah kita login langsung pakai apa tuh namanya, email itu udah bisa gitu. Nah ini ada beberapa project misalkan dari Muh Raffi, Muh Aji, Saifuddin dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini jadi saya bisa join project kayak ini bisa. Jadi join project itu adalah kolaborasi kayak gitu ya. Jadi kita sama-sama bisa mengedit kayak gitu. Misalkan kita kalau ini atau project tim ini, kalau tim ini kita membuat gitu ya, buat project bersama kayak gitu. Kit training kayak gitu, IoT. Misalkan ini. Jadi enaknya dari ISEDA ini adalah kita coba tampilkan semua ya. Dia bisa menggenerate 3D dari beberapa PCB kayak gitu dalam satu folder kayak gitu. Jadi enaknya adalah kita bisa lihat skematik, tinggal klik akan ada skematik PCB, tinggal klik PCB kayak gitu. Jadi kita close aja. Ini contoh skematik sama PCB dari kit training kita. Jadi itu udah kita uji. Jadi teman-teman jangan khawatir ketika membeli kit training kita kayak gitu ya. Jadi sebelum kita kirim itu kita lakukan uji dulu gitu ya. Ini kalau lihat 3D view-nya tapi sorry ya 2D view-nya. Nah, ini bagian bottom, ini bagian atas kayak gitu ya. Terus kalau mau lihat lagi dia ada 3D-nya di sini. Ini lumayan agak lama tapi lebih cepat daripada Eagle kayak gitu ya. Nah ini nggak enaknya juga ada sih. Misalkan kita ini kan udah ada 3D-nya semua ya. Nah kita ganti yang ini. Pinheader ini kita ganti 3D-nya. Update from library atau dari sini. Nah ini dari sini aja udah bisa gitu ya, manajemen library-nya kayak gitu. Misalkan kita ganti header F gitu ya. F itu adalah female. Mungkin ada. Mungkin ya. Nah, misalkan kita ganti ini. Yang header berapa ya tadi? 1 kali 10 misalkan.
Yang kita ganti adalah ini misalkan. Nah, ini yang kita ganti. Jadi kalau yang Iseda susahnya adalah 3D-nya ini kadang ada yang pas, kadang nggak ada gitu. Jadi kita harus menyesuaikan sendiri kayak gitu. Kalau Altium lebih enak lagi. Jadi kita bisa custom library-nya lebih leluasa. Kalau ini saya masih agak kagok gitu ya. Misalkan min 1. Nah, ini untuk geser-geser 0 kayak gitu. Min 1. Nah, ini untuk min 2. Dia biar min 3 masuk ke dalam gitu ya. Nah, misalkan kita update 3D, dia udah langsung ke save, kita close, lalu kita save dulu, ya kan? Biar ke update. Setelah itu kita lakukan 3D lagi. Nah, jadi kalau 3D-nya dari si Iseda ini adalah 3D sebelumnya itu masih ada kayak gitu aja. Untuk 3D-nya ada update kan ya. Nah, ini enaknya dari si Iseda kayak gitulah. Update-nya akan lebih cepat kalau pas ketemu dengan 3D package-nya seperti itu. Nah, ini juga bisa ditambah. Jadi sheet-nya itu ada kelihatan di sini, bagian sini, ada juga di sini kayak gitu ya. Kalau di sini ini sebenarnya membuat tampilan baru di sini gitu ya, tools-nya gitu. Kalau di sini udah otomatis. Kalau misalkan kita mau nambah lagi di sini misalkan regulator gitu ya, kasih rename regulator gitu ya, itu bisa kayak gitu. Jadi ini misalkan ini aku pindah gitu ya, ini aku close aja, sorry, ini aku kontrol, coba kontrol X, sorry, ini belum ke copy semua, ini kontrol X, misalkan ya, pindah ke sini, desain. Nah, ini sama aja sebenarnya. Yang penting adalah kalau di sini eksternal. Nah, sini kita coba kontrol F bisa apa enggak? EXT bisa apa enggak? Komponen net label, ini kita carinya net label. Nah, ini EXT. Jadi antar sheet itu akan connect kayak gitu ya. Jadi EXT ini di mana aja sih kayak gitu. Oh, ke sini not MCU, ke sini 5 volt gitu ya. Jadi ini adalah net yang bisa dihubungkan di beberapa sheet kayak gitu. Jadi teman-teman kalau desain itu sebaiknya ada beberapa sheet. Kenapa? Biar nggak bingung kayak gitu ya. Nggak bingung dalam arti adalah lebih enak untuk melakukan dari pembacaan skematiknya seperti itu. Nah, ini saya Ctrl Z aja, bisa apa enggak? Sudah bisa. Ini saya hapus saja karena nggak digunain. Ini tinggal nanti dikasih titelnya. Jadi misal Ctrl Save ini dikasih titel sendiri, company sendiri, sama revisinya gitu ya. Jadi teman-teman kalau desain itu skematiknya ini update gak sih, regulatornya revisi berapa. Jadi kan dari nama folder tersebut revisi V2 yang diupdate itu apa. Misalkan mainboard V2 yang regulatornya masih V1 ya dinamain V1 kayak gitu ya misalkan ya. Istilahnya kita nggak mengganti regulatornya kayak gitu. Nah, ini untuk overview dari training kit atau Modbus RTU ESP8266 kayak gitu ya. Jadi misalkan kita klik yang top seperti ini. Ini saya Ctrl S, ini akan tampilnya seperti itu. Nah, ini untuk relay, desain relay.
Ini kita spesialkan dalam arti kalau bisa gitu ya, dan dianjurkan karena ini output relay itu kita bisa menggunakan AC ataupun DC, makanya poligonnya itu ataupun kalau di sini apa ya bahasanya, lupa saya. Chopper area kayak gitu ya, chopper area itu nggak kita kasih chopper area kalau di bagian output yang high voltage gitu, jangan dikasih. Karena apa? Nanti mengakibatkan lonjakan listrik kayak gitu ya, bisa short circuit kayak gitu ya. Nah, itu ini kenapa alasannya kita nggak boleh melakukan chopper area atau poligon di area seperti ini ataupun di high voltage seperti itu. Nah, ini chopper area itu ya ada top, ada bottom kayak gitu. Fungsinya adalah biar kita ketika routing itu groundnya nggak usah disambungin kayak gitu ya. Groundnya nggak perlu disambungin, jadi udah otomatis groundnya itu dari si chopper area kayak gitu ya. Ini kan ada netnya, dia netnya kemana sih yang mau kita gabungin, mau di power kah, mau di ground kah? Bagusnya sih idealnya memang atau aturannya memang ke ground kayak gitu ya, biar nge-grounding kayak gitu ya, biar mengurangi noise-nya seperti itu. Kalau pengalaman dari kita. Nah, ini untuk kit training PCB kayak gitu ya. Jadi kalau kita belum belajar routing itu nggak perlu ya. Ini W, kalau W ini buat routing itu dalam arti ini ya. Misalkan kayak gini, ini aku lepas. Nah, ini routing itu ini routing ini track gitu, atau kita ketik W aja udah nanti otomatis kayak gitu ya. Nah, ini misalkan merah, merah itu top, berarti nanti PCB-nya ada di posisi bawah. Kalau kita klik lagi W, nah ini posisinya ada di bawah. Kalau merah tadi atas ya, sorry. Kalau merah itu top di atas, kalau bottom itu di bawah seperti itu ya, atau bagian frontnya. Nah, ini double kayak gitu ya. Jadi PCB-nya itu akan ada dua jalur, yang atas ada, yang bawah ada kayak gitu. Itu nggak menjadi masalah, tapi idealnya ya salah satu aja kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, ini untuk bottom layer gitu ya. Kita misalkan ini tuh butuh arus besar kayak gitu ya, kita bisa ganti bottom paste ini. Nah, ini kita ganti ini kayak gitu ya. Ini nanti tampilannya akan seperti ini sih. Dua bottom top set bottom. Sorry, ini kayaknya masih ada kesalahan. Ini itu harusnya bottom holder max. Kalau kita solder max langsung dia nggak mau. Nah, kita lihat di desain sini aja. Desain ini. Nah, ini untuk kalau misalkan desain ini ya, ESP 8266 menggunakan modul. Kita juga nanti akan belajar desain ESP32 dengan Modbus juga ya. Nah, ini contoh desain skematik mainboard. Misalkan kita membuat desain ESP32, terus power itu ini ya, regulator lah. Regulator dari AC, dari DC 12 ke 5. Kita akan belajar ini nanti step by stepnya. Terus RS485 gitu ya. RS485 sama
CH340 kayak gitu. Nah, nanti aku kasih skematik, aku kasih PCB yang belum jadi. Nanti teman-teman tugasnya membuat PCB ini sendiri kayak gitu ya. Nanti kita pandu, ajarin dulu seperti itu. Nah, ini contoh PCB ESP32. Ini kemarin udah kita uji. Kalau saya tunjukkan di sini akan seperti ini ya. Ini saya lihatkan 3D-nya dulu. Oke, bentar. Ini tolong difotokan yang buka HP. 3D-nya akan seperti ini. Ini sama seperti ini. Ini kelihatan nggak yang merah? Yang merah PCB kelihatan ya? Iya. Nah, ini PCB-nya ada dua, top sama bottom kayak gitu ya. Nah, ini bottom. Nah, kayak gini ya. Nah, ini udah saya uji, dalam arti teman-teman tinggal menikmati hasil riset, ya itu aja ya. Hasil riset itu adalah yang mahal itu adalah risetnya kayak gitu. Nah, ini contoh untuk ESP32 chip gitu ya. Jadi kita desain ini bisa menggunakan chip, opsionalnya bisa menggunakan ESP32 modul kayak gitu aja sih. Akan lebih enaknya seperti itu. Ini juga udah ada RS485-nya udah diuji juga. Kalau ini kita nguji LED blinking doang kayak gitu ya. Baru LED blinking kayak gitu. Nah, untuk ini tadi yang aku bilang kalau arusnya besar, baiknya memang nantinya seperti ini ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini hasilnya akan seperti itu. Biar bisa dilumasi dengan tenol atau timah kayak gitu ya. Itu kita lihat di sini, itu apa ya, lupa. Ini bagian bottom. Ini coba ini ya layarnya. Layarnya hilang, oh ini. Ini bottom solder max. Top bottom. Sesuai. Bentar ya. Oh ya, ini udah bottom. Ini top. Top ini bottom. Bottom. Ini kita, nah ini kita kasih bottom solder max, bener ya tadi. Ini sebenarnya udah bisa. Biasanya tinggal harus ditambah dengan chopper area ataupun kita tambah dua layout kayak gitu ya. Misalkan kita ganti Ctrl W di bottom gitu ya. Nah, gitu. Ini harusnya bottomnya agak gede. Ini kita lihatnya tuh satuannya mm aja ya. Nah, kayak gitu. Akan kita 3D gitu kan. Jadi di double ya. Jadi solder max sama 3D-nya coba kita 3D. Sama bottomnya.
Jadi kalau solder max-nya aja itu nggak bisa, karena nanti akan ada error dari DRC-nya. Nah, kan seperti ini ya. Ditutup mau bentar. Bagian U4. U4. Nah, ini. Nah, kita lihat fotonya aja biar lebih jelas. U4. Bottom. Sorry. Ini bottom. Nah, ini kan kelihatan ya. Jadi seperti ini, ininya hilang kayak gitu. Cuman nanti ininya solder max-nya akan ada seperti ini kayak gitu. Tadi kan awalnya seperti ini semua ya, seperti ini kayak gitu. Kalau misalkan jalurnya kita kecil, maka hasilnya akan seperti ini. Bentar. Dia tetap solder max cc, salah ngambil ini. Kebanyakan 2D kita bottom. Nah, akan seperti ini ya. Jadi solder max-nya pun akan kecil seperti ini. Ini ada yang nggak ke solder max sedikit kayak gitu. Jadi solder max-nya itu mengikuti jalurnya juga kayak gitu. Kita misalkan membuat jalurnya solder max-nya sendiri. Ini kan tadi ada di sini kan, bottom solder max. Sorry. Nah, ini betul. Di sini nggak tampil, aku bingungnya di sini. Oh, ini toh ya Allah, ya Allah. Ini tadi bottom paste max. Ini beda ya. Harusnya solder max. Nah ini kan solder bottomnya seperti ini ya. Nanti PCB datang ya akan seperti itu gitu. PCB merahnya. Nah, akan seperti ini datanya. Kelihatan nggak ya? Ini PCB kosongannya kalau belum solder seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Jadi ini prototipe. Jadi kalau prototipe tuh ya udah kita cetak aja, meminimalisir kesalahan sama kalau ada salah ya kita revisi nanti next selanjutnya gitu aja. Kayak gitu. Tadi kita mau melakukan solder max. Misalkan tadi yang kita buat itu yang mana tadi ya? U4 tadi ya. U4. Ctrl F. U4 komponen. Nah, di sini, nah ini tadi yang nggak ada. Oh, ini tadi jalurnya tadi. Kalau kita kontrol W doang. Nah, ini kita ikutin ini terus sini. Nah, nanti akan seperti jalurnya ini juga. Kita view 2D-nya aja, gambarnya aja. Karena ini gambar ini adalah referensi apa ya? Bentuknya lah, bentuk desainnya akan sama dengan hasilnya seperti itu. Nah, ini bottom. Nah, dia kan akan seperti ini. Kayak gitu ya. Jadi sebaiknya ini ya disesuaikan dengan kebutuhan aja kayak gitu. Minimal rules-nya ini ada, teman-teman bisa pelajari juga di sini ya. Desain rule isi EDA. Jadi ada desain rule gitu.
desain rule itu apa sih? Jadi rule management. Jadi ini harus disesuaikan ya, sesuaiin dengan rules-nya ini kayak gitu. Ini mereka satuannya mil kayak gitu ya. Mil itu 6 itu biasanya sekitar 0,254 mm gitu ya. 0 ya, 0,254 ya. Jadi ini tinggal teman-teman sesuaikan aja desain rule check ini di RC-nya dan lain sebagainya ya. Di sini udah banyak banget untuk dokumentasi tutorialnya seperti itu. Kalau jadi ICEDA ini terintegrasi dengan GLC PCB gitu ya. Dia satu kesatuan gitu ya, satu brand gitu. Misalkan mau lupa UL PCB. Nah, ini yang saya bilang tadi, standar UL itu apa sih gitu ya. Jadi mereka itu udah UL certificate gitu ya. Jadi udah mempunyai sertifikat UL gitulah ibaratnya. Nah, ini misalkan kalau kita mau menampilkan atau ngasih sertifikat UL-nya, misalkan cuman single layer atau double layer, itu kita kasih yang GLC 2. Kita boleh menempelkan ini ke PCB kita kayak gitu ya. Kalaupun nanti kita kasih ini, biasanya di komen sama mereka, ini logonya harusnya GLC 2, nggak boleh GLC 1 kayak gitu. Karena mereka udah UL sertifikat ini kan punya mereka kayak gitu. Kayak gitu. Nah, ini udah UL sertifikat. Kalau untuk detailnya nanti ya teman-teman pelajari sendiri gitu ya. Udah, kita kembali ke ini slide. Ini untuk overview isi EDA. Ini udah. Kalau PCB assembly itu ya merakit inilah. Sebenarnya kalau di GLC PCB itu juga bisa PCB assembly. Namun saya belum pernah mencoba kayak gitu. Nah, ini filosofi of design PCB gitu ya. Jadi dulu awalnya PCB sebelum adanya software PCB ya mau menggunakan kabel, ini menggunakan kawat atau paku, seperti paku lah, seperti itu ya. Setelah itu ada software desain PCB, ya terciptalah desain-desain seperti sekarang. Nah, ini salah satunya PESM energi monitoring ya. Ini juga bisa untuk energi monitoring, bisa ya lumayan lah digunain. Kalau untuk budget project kecil ini bisa digunain, yang penting fungsionalnya aja. Nah, siapa yang menemukan PCB design ini kayak gitu ya, itu adalah seorang insinyur dari Australia bernama Paul, seperti itu, tahun 1936 kayak gitu ya. Jadi tadi macam-macam PCB itu ada 3, PCB single set atau satu layer. Yang satu layer tuh milih top atau bottom aja kayak gitu ya. Atau double layer. Kalau double layer tuh kayak ini, double, ada PCB bawah, PCB atasnya kayak gitu. Jadi kalau yang bolong-bolong ini adalah full-nya. Jadi full tuh yang ini, full kayak gitu ya. Full kayak gitu. Ini misalkan kalau 2 layer cuman ya top sama bottom, yang bawahnya ini 2 3 ini hilang kayak gitu. Kalau ini multi layer tuh kayak gini. Kayak gitu. Saya pengalaman desain masih di PCB double layer ya. Kalau multi layer belum. Nah, ini untuk multi layer biasanya ada warnanya udah beda-beda kayak gitu. Terus flow PCB design itu biasanya yang saya lakukan adalah PCB skematik, terus pre-layout itu mengecek itu ya,
Jadi setelah membuat skematik, kita ngecek memvalidasi skematik itu ada nggak sih di pasaran kayak gitu ya. Terus kita kalau udah ada di pasaran, kita cek footprint-nya atau PCB layout-nya, nanti kita cek, terus nanti kita drawing, terus kita DRC dan lain sebagainya. Setelah itu kita generate Gerber file-nya tadi ya, dan DRC. Ini materialnya, biasanya kalau JLC PCB itu tadi teman-teman udah melihat ya. Jadi ada FR4 itu kayak gini atau kayak gini. Itu tipe FR4 itu PCB yang kosongan itu ada, pertina kayak gitu ada. Kalau mereka itu materialnya biasanya FR4, fleksibel, aluminium, chopper, core, dan lain sebagainya lah. Pokoknya selain FR4 ini harganya lebih mahal kayak gitu. Biasanya kalau aluminium ini digunain untuk lampu-lampu LED kayak gitu ya. Dia menggunakan aluminium. Kalau yang itu ya, yang bagus ya, di PJU itu biasanya menggunakan aluminium karena kuatnya besar sehingga heatsinknya mereka itu ya dari aluminiumnya. Kalau mungkin lampu LED sekarang itu kalau ngejar murahnya ya pakai FR4 aja. Terus di maskingnya warna putih kayak gitu doang. Terus stensil yang tadi. Terus ini macam-macam PCB gitu ya. Jadi ada PCB bolong, lubang kayak gitu, atau PCB yang polosan kayak gini. Nanti terus dicetak sendiri itu bisa. Nah ini mengenal istilah PCB gitu ya. Ada pad, pin number, seal screen. Nah yang aku bilang tadi seal screen tuh yang warna putih-putih itu tadi kayak gitu. Terus assembly design, komponen orientation, terus part number dan lain sebagainya ya. Nah ini yang perlu teman-teman ketahui adalah skematik, simbol, sama footprint gitu ya. Jadi skematik ini kita membuat skematik, kalau simbol ini gambaran dari skematiknya. Simbolnya mau dibuat apa sih? Kalau OLED kan biasanya ya lambang LED kayak gitu ya. Kalau footprint ini kita menentukan nomor satunya di mana, kita matchkan atau kita mappingkan dengan footprintnya seperti itu. Nah, ini kalau kita bahas footprint gitu ya. Jadi footprint itu seperti ini contohnya. Jadi kayak titik-titiknya ini DIP, ini DIP yang bolong-bolongnya DIP, kalau ini SMD gitu ya. Tapi footprintnya KFN 32 kayak gitu, KFN 16 kayak gitu ya. Jadi kalau KFP ya, sorry ya, KFP 16. Jadi kalau udah ada KFP 16, KFP 32 itu jaraknya itu sama-sama semua. Jarak antar pin 1 ke pin 2 itu sama. Namun yang beda adalah jumlahnya makin banyak kayak gitu aja. Misalkan DIP ini, DIP 4 sama DIP 6 itu sama jaraknya kayak itu. Tapi beda pin-pinnya aja gitu ya. Pin ada tambah pin lah ibaratnya. Nih, footprint tuh ada banyak ya kalau SMD gitu ya. Ini contoh-contoh footprintnya. Jadi ini nggak perlu kita hafalin satu-satu, nggak perlu kayak gitu. Jadi kalau secara bahasanya SMD itu surface mounting device gitu ya. Jadi dia merupakan salah satu komponen SMT termasuk chip, SOP, SOJ dan lain sebagainya ya. Terus DP itu dual inline package gitu ya. Jadi dual itu artinya di top ada, di bottom ada. Kalau yang SMD ini ya hanya satu layar doang kayak gitu. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui adalah ini gitu ya. Yang paling banyak yaitu misalkan resistor 0402, resistor 0201 kayak gitu ya.
Kebanyakan kalau di pasaran itu adalah, atau kalau saya desain adalah 0604 sampai 1206. Ini kebanyakan yang di pasaran ya. Ini familiar kayak gitu. Jadi tolong dong cariin kapasitor yang 1206 kayak gitu ya. Nanti akan muncul di situ kapasitor ukuran berapa, 100 mikrofarad 1206. Jadi jangan sampai kita melakukan desainnya ini footprintnya 1206, kita melakukan pembeliannya 0805, bahkan 04 06 03 kayak gitu. Jangan seperti itu ya. Nanti nggak akan bisa terpasang gitu ya, karena jaraknya ini menandakan 12, misalkan 12 ini panjangnya dalam satuan inch ya, 0,12 inch terus 0,06 inch seperti itu. Jadi 12 itu panjangnya, lebarnya 0,6. Jadi kalau elektronik desain itu sangat presisi banget. Jadi teman-teman beda geser 1 mili atau 2 mili, wah itu kalau masang IC udah meletot-meletot gitu ya. Artinya nggak bakal bisa kepasang IC-nya kayak gitu. Jadi kita harus kalau main elektronik desain ini footprint-nya harus benar-benar diperhatikan kayak gitu. Nah ini misalkan kita mencari komponen itu di mana sih kayak gitu ya. Jadi kita mencari komponen itu melalui international part gitu ya. Jadi biasanya melalui Mosor atau Dijiki kayak gitu ya. Atau LCSC gitu ya. Yang kerjasama atau dari komponennya si IC-EDA atau dari JLC PCB kayak gitu. Itu bisa juga dari situ. Nah, kalau ini itu sebenarnya kita buat ngecek aja sih kayak gitu. Ngecek si part komponennya kayak gitu. Teman-teman kalau mau ngecek ini ya, part number kalau di Google gitu ya, ini bakal ketemu gitu ya. Jadi kenapa ini banyak yang nggak diketahui orang-orang, karena ini ya benar-benar part number ini adalah kalau dicari di Google ya udah keluarnya ini. Oh ini dari Mosor di JK bakal keluar kayak gitu ya. Jadi pentingnya belajar elektronik desain yang untuk industri kayak gitu ya. Biasanya kalau industri besar mereka referensinya ke part number. Jadi bukan ke Tokopedia atau apa itu, bukan. Kalau Tokopedia atau dan brand-brand lain, marketplace lokal itu untuk uji coba aja boleh kayak gitu. Kalau mass production kita referensinya ke part number kayak gitu. Jadi kalau membuat bill of materialnya ya standarnya pakai part number kayak gitu. Lalu kalau kita mengambil 3D bisa dari sini, ECAD ini. Dia udah ada 3D-nya, udah ada footprint-nya kayak gitu. Misalkan kita cek ini ya. Pasti sama. Nah, ini. Ya udah ada bisa kita lihat di sini. Nah, ini udah ada simbol footprint 3D kayak gitu ya. Yang aku bilang tadi. Nah, ini. Ini tinggal nanti di-download aja bisa kayak gitu. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing untuk membuatnya. Custom-nya, dikatakan custom adalah di sini ya. Kita mengedit yang udah ada di internet. Kalau benar-benar nggak ada ya kita membuat sendiri kayak gitu. Nah ini untuk library. Ada juga ini ya, Snap EDA kayak gitu. Snap EDA ini untuk mencari library gitu ya. Misalkan kita carinya ini. Biasanya dia sudah terintegrasi juga sih. Snap EDA dan lain sebagainya lah, ada banyak kok. Jadi enaknya kalau ini biasanya aku cari buat custom library sendiri sih, menggunakan Altium. Nah ini ada di sini.
Ini sayangnya dia cuman itu ya, nggak ada 3D-nya ya. Kita lihat. Nah, ini kalau misalkan cari resistornya. Kalau gampangnya adalah 1206 resistor kayak gitu aja. Nanti akan muncul banyak berat kayak gitu. Nah, kayak gini. Nah, ini kalau ada 3D-nya tuh biasanya kayak gini nih. Ada ini kayak gitu, available kayak gitu. Jadi kalau masalah 3D itu kita sebenarnya mengabaikan dari manufacturing brandnya karena bakal sama kayak gitu ya. Bakal sama dalam arti udah standar bakunya seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau masalah 3D-nya ya. Kalau simbolnya juga biasanya sama sih, simbol footprint kayak gitu. Biasanya kalau beda tipe, nah itu agak loading, suwi. Ya. Nah ini udah sini terus ultra lebihan, ultra. Nah ini juga bisa buat download untuk skematik atau apa tuh namanya? Footprint di sini juga bisa ya. Jadi teman-teman tinggal cari aja misalkan 1206 sitor gitu ya. Ini kita overview aja biar teman-teman tahu aja ya. Ini ada 3D modelnya, malah kok ini nih. Nah, ini nggak match ya 3D 3D ini masih loading ini. Nah ini misalkan 3D-nya kayak gini, kayak gitu. Nah ini untuk uh, part number kayak gitu ya. Saya juga bisa melakukan import dari Mouser gitu ya. Sudah saya lakukan beberapa kali gitu. Kalau teman-teman, Mas saya butuh komponen ini, bisa apa enggak? Bisa, kayak nitip aja. Yang penting ada fee-nya untuk biaya administrasi. Nah ini untuk clear skin gitu ya. Clear screen tuh yang ini ya, warna putih-putih ini ya. Ada IC 0,1 mikrofarad gitu. Ini kapasitor kayak gitu. Jadi ini kecetak kayak gitu ya. Clear screen tadi. Kalau yang masking tadi yang warna hijau-hijau tadi atau warna putih, screen-nya ini warna hitam kayak gitu. Ini clear screen-nya. Biasanya udah otomatis sih kalau di GLC PCB. Nah, ini untuk whole pad sama via gitu ya. Full ini seperti ini. Kalau via itu yang kecil-kecil kayak gitu ya. Ya via ini bolong-bolong kecil ini. Via ini fungsinya buat menghubungkan antara jalur gitu ya. Jalur pertama sama jalur kedua atau jalur top sama bottom kayak gitu. Nah, ini pad kayak gitu. Pad tuh ini ya yang di kaki-kaki footprint kayak gitu ya, pad. Nah, ini kita belajar sedikit elektronika kayak gitu ya. Jadi komponen elektronika adalah sebuah elemen dasar yang disusun dari bahan atau material tertentu untuk membentuk rangkaian pada perangkat elektronik. Biasanya dikemas dalam bentuk diskrit pada terminal penghubung. Setiap komponen elektronika memiliki fungsi masing-masing dalam suatu rangkaian elektronika. Nah, biasanya rangkaian elektronika itu ada komponen pasif sama komponen aktif kayak gitu ya. Saya sambil minum. Mungkin kalau ada yang ditanyakan silahkan sambil istirahat dan santai. Kalau nggak ada, saya lanjut. Jadi kita belajar komponen aktif gitu ya. Jadi komponen aktif itu apa sih? Jadi komponen yang memerlukan arus eksternal gitu ya. Jadi perlu arus eksternal untuk dapat beroperasi. Misalkan IC kayak gitu ya. Terus transistor, dioda, dan lain sebagainya. Nah ini, dioda itu apa sih gitu ya? Dioda
merupakan suatu komponen aktif yang dapat dihasilkan oleh persambungan antara bahan semikonduktor tipe P atau tipe N gitu ya. Dioda memiliki beberapa jenis diantaranya dioda bridge, Zener, LED. LED itu termasuk dioda gitu ya. Dioda foto gitu ya. Dioda foto itu ini mungkin dikatakan sensor juga bisa. Dioda OT gitu ya sebagai pengendali. Cara kerja dioda sederhana gitu ya. Tidak bisa dijelaskan 3 kondisi, yaitu kondisi tanpa tegangan, tegangan pas positif dan tegangan negatif gitu ya. Reverse bias sama forward bias sama unbias. Nah, ini ada transistor gitu ya. Kalau pengetahuan elektronika ini sebenarnya juga teman-teman bisa pelajari melalui slide ini ya. Jadi kalau transistor ini komponen seperti itu ya, pemutus tegangan atau gampangnya saklar lah kayak gitu. Ibaratnya ini juga bisa sebagai penguat juga kayak gitu, dan bisa juga sebagai saklar kayak gitu. Nah ini untuk transistor. Transistor tuh ini transistor bipolar ya. Ada tipenya NPN atau PNP kayak gitu. Jadi ya memutus dari jalurnya ya, jalurnya yang berbeda PNP sama NPN. Transistor NPN akan mengalirkan dari kolektor ke emitor ketika basis diberi arus positif. Nah, kalau PNP, cara kerja transistor PNP sebaliknya, transistor akan on bukan ketika basis diberi input seperti tipe NPN, melainkan saat tegangan atau arus mengalir keluar dari basis ke ground, kondisinya aktif. Ini akan membuat arus mengalir ke kolektor ke emitor. Jadi intinya adalah alirannya kayak gitu ya. Ini basis, inputnya basis, terus dari kolektor ke emitor kayak gitu ya. Lalu ini tentang FET gitu ya. FET seperti MOSFET lah, sama aja kayak gitu. Ini untuk IC gitu ya. Kalau IC ini ada IC analog, ada IC digital juga kayak gitu ya. Ada IC campuran kayak gitu. IC analog ya, IC-nya nggak bisa diprogram, ya udah dia langsung output aja gitu, input output kayak gitu. Misalkan kayak regulator kayak gitu. Kalau digital ini misalkan ICN OR kayak gitu ya, udah outputnya udah pasti kayak gitu. Kalau campuran ini ya bisa kita kontrol aja. Komponen pasif itu seperti resistor, kapasitor, induktor kayak gitu ya. Jadi komponen pasif secara deskripsinya jenis komponen yang memiliki karakteristik tidak memerlukan arus eksternal untuk dapat digunakan atau beroperasi. Kayak gitu. Resistor. Nah, ini pengertian resistor, komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Jadi semakin besar arusnya, semakin besar resistansinya atau ohms atau hambatan, jadi satuannya ohms ya. Jadi maka arus listrik yang terhambat akan semakin kecil atau tegangan yang terhambat semakin kecil gitu ya. Ibaratnya inputnya 12 bisa kita atur menjadi 3,3 kayak gitu. Nah, ini kapasitor. Nah, ini kapasitor bisa buat filter dan lain sebagainya gitu ya. Banyak. Terus induktor juga bisa. Nah, ini kita next aja.
Ini untuk resistor tadi, misalkan resistor, kapasitor, LED kayak ini ya. Ini yang SMD, contoh-contoh komponen yang ada di pasaran tuh biasanya seperti ini. Nah, ini alat ukur biasanya kalau teman-teman menggunakan mainan elektronika ya menggunakan alat ukur misalkan osiloskop, multimeter digital, terus voltmeter digital dan lain sebagainya gitu ya. Sama kayak power supply, adjustable kayak gitu ya. Nah, ini kalau misalkan nantinya kita desain smart energy monitoring EMS gitu ya. Biasanya bisa kalau skala kecil menyelesaikan budget ya pakai PSM aja udah cukup. Kalau mau industrial grade ya kita harus pakai power meter ditambah tadi yang ESP tambah Modbus kayak gitu aja. Kayak gitu. Nah, ini contoh PCB desain kayak gitu ya. EMS yang awal-awal tadi. Nah, ini contoh PCB-nya. Jadi, PCB-nya yang modal PESM sama ESP8266 bisa. Ini pakai power meter, nanti ditarik datanya kayak gitu ya. Nah, ini wiringnya kalau PESM ini ya, seperti ini. Teman-teman nanti bisa download ininya, rangkaian ini. Itu bisa saya kasih secara cuma-cuma, nggak usah bayar. Nanti akan saya kasih. Ini dulu saya ngerjain punya temen gitu ya. Kayak gitu. Hands on tadi udah, ini bill of material di GLC PCB juga ada. Ini tadi udah kita hands on elektronika, desain PCB juga udah ya. Kalau standarnya dari kita itu ada. Kalau mau sorry. Hmm, sorry, ini. Nah, ini drug bomb list itu kalau misalkan dari kita membuat bill of materialnya gitu ya. Nanti udah otomatis tinggal kita komen, deselektor, footprint sama JLC partnya opsional ini ya. Ini atau JLC partnya itu adalah part number gitu ya. Bagusnya kita kasih part number kayak gitu. Karena apa? Nanti biar langsung nge-link gitu ya. Atau kalau kita vendorkan itu vendor juga tahu oh ini komponennya pakai ini referensinya karena kalau pengalaman saya ketika saya desain nanti saya buat dokumen function test atau kita membuat gimana sih cara ngetes ini secara basicnya gitu ya oleh yang dilakukan oleh vendor kayak gitu ya. Nanti tinggal vendor membaca dokumentasi setelah assembly ya tentunya ya. Setelah itu ya mereka melakukan pengujian secara prosedur yang sudah kita buat kayak gitu. Kayak gitu. Kalau dari saya ada sih bom listnya, coba aku cek dulu ya. Agak lupa. Nah, biasanya bom listnya yang kita kasih itu seperti ini ya. Misalkan ya ini keterangannya apa. Nanti kita kasih yang untuk bill of material dari si ininya. Kit training ESP8266 biar teman-teman akan mudah dan paham. Nah, ini untuk skematiknya seperti ini. Bill of materialnya seperti ini. Contohnya ya. Part number tinggal dikasih yang ini, part numbernya kayak gitu. Deskripsinya, footprint, desainektornya gitu ya. Dan lain sebagainya kayak gitu.
Oke, ini kalau bill of material ini nanti kita bagikan ke teman-teman juga biar teman-teman bisa membuat seperti ini ya. Oke, ini udah selesai tadi, belajar part number udah, PCB ini udah juga. Mungkin saya cukupkan.